Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Saudara-saudariku umat Islam, Bapak Ibu sekalian, sebuah kisah pada masa Umar bin Khattab di dalam perjalanan beliau dari Mekah ke Madinah. Beliau menjumpai seorang anak di tengah padang yang jalan kambing yang begitu banyak. Maka kemudian terbersit niat di dalam hati Khalifah Umar bin Khattab untuk mendekati anak gembala itu, dan rupanya beliau ingin menguji kejujuran si anak gembala. Perlu kita ketahui, saudara-saudariku, bahwa Khalifah Umar bin Khattab ini adalah seorang khalifah yang di samping tegas, berwibawa, dan sangat disegani, beliau adalah juga seorang pemimpin yang sangat humanis dan sangat dekat dengan rakyatnya. Beliau begitu peduli dengan rakyatnya. Sering beliau keluar masuk kampung tanpa menampakkan identitasnya sebagai kepala negara, dengan sembunyi-sembunyi, dengan maksud untuk mengetahui keadaan rakyatnya yang sebenarnya. Jadi belusuan itu sudah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika itu. Kembali kepada kisah tadi, Khalifah Umar mendekati si anak gembala. Dia ingin menguji kejujuran si anak gembala itu. Maka kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Wah, kambingmu sangat banyak ya nak? Ya tuan, tetapi ini bukan milik saya. Loh, milik siapa kalau begitu? Ini kepunyaan majikan saya, tuan. Begini nak, aku lagi butuh kambing 1 ekor saja. Aku berniat untuk membeli kambingmu. Boleh apa enggak? Ini bukan punya saya, tuan. Saya tidak bisa mengatakan boleh atau tidak. Begini saja, kambing ini aku ambil 1, kemudian aku bayar harga kambing ini, uangnya kamu bawa. Aku nggak mau tahu uang itu mau kamu apakan. Kamu pakai sendiri saja, silahkan, nggak apa-apa. Aku tidak akan mengatakan kepada siapapun. Kambing aku bawa, uang aku serahkan dan kamu bawa. Aku pergi, selesai urusan. Bagaimana? Boleh? Anak gembala itu lagi-lagi mengatakan, bukan kambing saya, tuan. Saya tidak bisa melakukan itu. Rupanya Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan ujiannya. Begini nak, kambing ini aku bawa, uangnya kamu bawa, sudah dijamin aman. Aku tidak akan mengatakan kepada majikanmu. Lagi pula seumpama majikanmu itu menanyakan, kamu kan bisa menjawab, kambingnya hilang, kambingnya dimakan binatang buas, sudah selesai urusan. Gak ada yang tahu, aman. Bawa saja uangnya dan itu menjadi milikmu. Singkat cerita, Khalifah Umar terus mendesak supaya si anak gembala itu melepaskan kambingnya untuk dibeli Khalifah Umar. Tentu saja ini hanya sebuah maksud untuk menguji kejujuran si anak gembala. Sampai akhirnya ketika si anak gembala itu terus terdesak, satu kalimat yang dia ucapkan, fa'ainallah, maka dimanakah Allah?
Kalimat itulah yang menggetarkan hati Khalifah Umar bin Khattab. Beliau bergetar, beliau terharu, beliau berlinang air mata. Karena kalimat fa'ainallah seakan-akan menjelaskan dengan panjang lebar kepada Umar bin Khattab, kalau saya harus berdusta, kalau saya harus berbohong, kalau saya harus merekayasa cerita untuk kepentingan diri saya, fa'ainallah, maka di manakah Allah? Bukankah Allah pasti tahu apa yang kita lakukan, sekalipun orang lain tidak tahu? Maka kemudian Khalifah Umar bin Khattab mengajak si anak gembala itu ke rumah majikannya. Singkat cerita, akhirnya si anak gembala yang seorang budak itu ditebus oleh Khalifah Umar bin Khattab, kemudian dimerdekakan. Bahkan diberi pula hadiah 1 ekor kambing. Dikatakan oleh Umar bin Khattab kepada si anak gembala, kalimat fa'ainallah tadi nak telah memerdekakanmu di dunia ini, dan insya Allah kalimat itu akan memerdekakanmu di akhirat nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kejujuran akan memuliakan kita dunia akhirat. Puasa ini adalah sarana kita untuk melatih kejujuran kita. Kita sudah begitu taat kepada Allah dengan puasa kita. Kita tidak mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Pada siang hari puasa kita, semua kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Untuk apa? Lillah, karena Allah. Sekalipun kita bisa bersembunyi untuk makan, untuk minum, tidak kita lakukan. Karena apa? Lillah niat kita. Karena Allah. Kejujuran itulah yang akan memuliakan kita dunia akhirat. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saat ini ketika musibah terjadi, wabah pandemi corona COVID-19, kejujuran sangat penting di tengah situasi ini. Pemerintah perlu jujur kepada rakyatnya mengenai manajemen kebencanaan, mengenai bantuan-bantuan yang diberikan. Rakyat perlu jujur kepada rakyatnya untuk mentaati protokol kesehatan. Pasien perlu jujur kepada dokternya mengenai keadaannya yang sesungguhnya. Suami perlu jujur kepada istrinya mengenai riwayat perjalanannya, mengenai kondisi kesehatannya. Demikian pula seluruh anggota keluarga, anggota masyarakat. Kita perlu jujur mengenai keadaan kita. Situasi wabah ini bisa kita atasi dengan salah satu solusinya adalah kejujuran. Kejujuran akan memuliakan kita dunia akhirat. Kejujuran sebagaimana anak gembala yang luar biasa. Kejujuran yang diajarkan oleh Allah kepada kita di bulan puasa ini. Selamat berjuang, saudara-saudariku. Mudah-mudahan Allah ridho terhadap puasa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.